Shalom, mari menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema irat. Orang hidup dengan membanggakan apa? Orang-orang hidup dengan membanggakan apa? Kejadian 4 ayat 18. Kita sedang membahas keturunan-keturunan Kain. Nah, hari ini sekarang sesi ketiga, kita akan membahas tentang irat. Jadi Adam ada dua anak kan? Kain dan Habel. Kain memperankan Henok, Henok memperankan Irat. Nah, lalu adik Kain itu Habel. Habel dibunuh kan? Sehingga diberikan benih lain, Set, lalu Enos. Nah, begitu. Di manakah Kain tinggal setelah ia pergi meninggalkan Allah? Not kan? Arti not adalah mengembara, diusir, atau tidak ada istirahat. Lalu Henok anaknya menjalani hidup yang dipersembahkan atau didedikasikan untuk apa? Henok didedikasikan untuk kesuksesan humanistik kaum keluarganya. Yaitu ia memulai tanpa Allah dan menjalani kehidupan yang memamerkan benteng humanistik. Kemudian, apa arti nama Irat, anak Henok yang akan kita bahas hari ini, saudara? Artinya adalah pelarian, buronan, atau pembual. Atau yang lebih tepatnya sebenarnya ini orang yang memamerkan diri. Arti nama kakek Irat, yaitu Kain, dan arti nama Henok, kakek ayahnya, nah arti nama kakek dan ayahnya diwariskan kepada Irat. Dengan demikian itu seperti apa adanya perkataan Daud yang ia dicatat di kitab Mazmur, saudara. Mazmur 19 ayat 3. Mazmur 19 ayat 3. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, orang tercobai itu adalah malam, saudara. Bukan terang, malam. Dan orang yang tidak kunjung menyadari kehendak Allah itu juga adalah malam. Nah, sebaliknya firman Allah berlari bersama dengan siapa? Bersama dengan orang yang ingin menjadi serupa dengannya. Nah, lewat dua arti nama Irat, mari kita bahas kehidupan yang seperti apakah yang ia jalani. Satu, arti Irat itu pelarian atau buronan. Ketika seseorang melarikan diri, berarti orang tersebut mau bersembunyi agar tidak dilihat orang. Poin 1, Allah kita adalah Allah yang melihat segala sesuatu dengan terang. Allah melihat segala sesuatu dengan terang. Allah melihat segala sesuatu dengan terang. Jadi Allah melihat kelihatannya tidak perhatian terhadap orang jahat. Tapi nyatanya Allah melihat, mengamati semuanya. Ayub 11 ayat 11. Ayub 11 ayat 11. Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat amatinya. Lalu Allah melihat Nuh yang benar di zaman itu. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, engkaulah yang kulihat benar di mataku di antara orang zaman ini. Nah, Yesus melihat hati Nathanael kan? Hati yang seperti apa? Hati yang berdoa, hati yang ingin untuk sadar. Yohanes 1 ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus mengenal engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
Jadi lalu Tuhan melihat iman orang-orang yang menurunkan orang yang lumpuh. Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi 4 orang membuka atap lalu menurunkan orang yang lumpuh. Saat itu Yesus melihat iman mereka. Kemudian Allah melihat kesombongan Raja Hizkia. Kesombongan Raja Hizkia. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 25. Jadi maka untuk menyadarkannya, Nabi Yesaya dikirim untuk menubuatkan tentang kematiannya. Tetapi setelah itu Allah juga melihat air matanya yang bertobat. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Nah, di sini melihat air matamu. Kemudian Allah melihat lubuk hati dari seorang janda yang memberikan persembahan. Meskipun itu hanyalah 2 peser yang sedikit, tetapi Allah melihat lubuk hatinya. Lukas 21 ayat 1 sampai 2. Lukas 21 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Kemudian Allah melihat kesetiaan Abraham dan membuat perjanjian dengannya. Nehemia 9 ayat 8. Nehemia 9:8, engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap, kalau dapati itu bisa diterjemahkan melihat, kalau versi yang lain. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap mu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia. Nah, sekarang kita lihat poin kedua. Orang-orang yang hendak bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu. Orang-orang yang hendak bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu. Tadi kan orang pelarian. Jadi buronan berarti mereka mau sembunyi sesuatu. Bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu. Jadi orang-orang yang hendak bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu. Kita lihat Akan yang menyembunyikan apa? Menyembunyikan jarahan. Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Ia mencuri selai jubah dan emas, perak. Dan tidak ada satu orang pun dari umat Israel yang tahu akan hal ini. Tapi siapa? Allah membongkarnya. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Lalu Mikal yang memandang rendah Daud dalam hatinya. Mikal yang memandang rendah Daud dalam hatinya. 2 Samuel 6 ayat 16. 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika Daud Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. 2 Samuel 6 ayat 23. Nah, ketika tabut hukum dibawa kembali, Daud bernyanyi dan menari-nari di hadapan Allah. Saat itu, Mikal istrinya melihat rupa Daud yang demikian dan memandang rendah Daud. Tidak ada yang tahu tentang fakta demikian, tetapi ada satu yang tahu. Siapa? Ya Allah tahu, Tuhan tahu. Maka hasilnya, Mikal tidak punya anak sampai hari matinya. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Lalu Ananias yang menyembunyikan sebagian dari antara hasil penjualan hartanya. Ananias menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan hartanya. Dan tidak ada yang tahu tentang fakta tersebut selain istrinya. Tetapi Allah membongkar hati Ananias yang jahat tersebut kepada Petrus.
Hasilnya di hari itu juga Ananias jatuh rebah, mati dan dikuburkan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, Irat di pembacaan hari ini pun, Irat pun menurut arti namanya, ia orang yang seperti apa? Ia lari meluputkan diri dari hadapan Allah. Dan sambil demikian, ia melakukan berbagai perbuatan dosa. Arti lain dari namanya adalah orang yang memamerkan diri. Nah, kalau kita lihat arti yang seperti demikian, ya, melupakan diri, berbuat dosa dan memamerkan diri. Jadi kalau kita lihat arti yang seperti demikian, bukannya setelah ia berbuat dosa, baru ia melarikan diri karena rasa bersalah. Melainkan dia malah berkata dengan berani, memangnya Allah itu ada? Memangnya Allah itu ada? Tuhan Allah tidak melihat hal yang kita lakukan. Jadi pada Irat ini benar-benar tidak ada ketakutan atau rasa bersalah dalam hal berbuat dosa. Nah, rupa yang demikian juga dapat ditemukan pada Kain dan keturunannya Lamek. Keluaran 4 ayat Kejadian 4 ayat 15. Nah, kepada Kain yang berbuat dosa, Allah memberi hukum perlindungan terhadap pembalasan dendam. Kalau begitu saudara, seharusnya Kain sadar, terharu, lalu mewariskan perhatian dan belas kasihan yang ia dapati dari Allah. Iya kan saudara? Kasih tahu kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Tetapi kasih yang demikian malah ia salah gunakan. Untuk apa? Untuk membenarkan tindak pembunuhan yang ia lakukan. Nah, saudara bisa catat Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti saudara bisa baca. Kenapa Kejadian 4 ayat 16 sampai 24 itu silsilah Kain itu dicatat? Yaitu supaya lewat silsilah Kain, rupa keturunan Kain, ya, lewat itu kita dapat mengintrospeksi rupa diri kita dan membuang semua sifat-sifat itu. Bukan cerita untuk orang lain, untuk diri kita saudara, diri kita, ya. Yang kedua, arti nama Irat, orang yang memamerkan diri, Memamerkan diri artinya berbangga atas kekuatan yang dimiliki dan sebagainya. Atau membual, menampakkan dirinya lebih besar daripada yang sebenarnya. Poin 1, kita lihat orang-orang yang memamerkan diri. Orang-orang yang memamerkan diri, kita bahas 2 orang yang percaya, 2 orang yang tidak percaya. Firaun, Daud, Nebukadnezar, dan Hizkia. Daud dan Hizkia kan orang percaya. Jadi kita lihat Firaun, Mesir. Kenapa dia membangun piramid yang besar dan juga 2 kota, Pitom dan Ramses kan? Itu adalah untuk memamerkan kebesaran dinasti dirinya. Keluaran 1 ayat 9 sampai 11. Lalu Daud, tahun yang mengadakan sensus penduduk, 2 Samuel 24 ayat 3 dan seterusnya. Jadi itu adalah kesombongan yang hendak memamerkan kuasa dirinya. Kenapa hal ini terjadi? Karena hatinya dihasut oleh setan. Dan itu berbuah pada tindakannya. Mengadakan sensus. 2 Samuel 24 ayat 3 kan, seterusnya. Nah, oleh karena kejadian itu, bencana datang, lalu ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Nebukadnezar di Babel.
Sambil melihat kota besar, sambil melihat kota Babel yang megah, ia membanggakan diri. Ia memamerkan kuasa dirinya, kemampuan, serta kemuliaannya. Sebelum perkataan sombongnya selesai, terdengarlah suara dari langit. Dan kondisi dirinya langsung anjlok secara drastis. Ya, menjadi seperti binatang. Daniel 4 ayat 28 sampai 37. Lalu kita lihat Raja Hizkia. Hizkia kan raja baik, tapi juga baginya juga ada saat-saat dia memamerkan diri. Setelah terserang penyakit, Hizkia hidupnya diperpanjang 15 tahun. Setelah mendengar kabar tersebut, Raja kafir mengirim surat serta pemberian. Siapakah Raja kafir itu? Itu adalah Merodak Baladan, Raja Babel. Merodak Baladan, Raja Babel. Saat itu, apa yang Raja Hizkia perlihatkan kepada utusan dari Babel itu? Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Semuanya diperlihatkan di pameran. Dipamerkan. Gudang hartanya, perbendaharaannya, persenjataannya, bahkan persenjataannya. Nah, ia berlagak seolah-olah harta bangsanya yang berlimpah adalah hasil dari perbuatannya. Ia memamerkan diri seolah-olah itu semua ia dapati karena ia berjerih payah. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 25. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan Allah, kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Setelah mengalami mujizat, jadi angkuh, sombong. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Motivasi perbuatannya yang demikian yaitu ia memperlihatkan semua gudang hartanya, persenjataannya adalah hendak memamerkan diri secara diam-diam. Secara diam-diam. Poin kedua, irat di era modern yang membanggakan diri. Ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang viral di zaman sekarang ini, itu flex. Mirip dengan flexible kan, flex, yang artinya persendiannya dibengkokkan. Itu slang, saudara. Misalnya, di Korea juga ada yang mengambil kata ini. Aku sudah flex. Jadi sudah membeli barang yang mahal. Aku sudah flex. Show off gitu. Flex artinya persendiannya dibengkokkan gini, ya. Artinya sebagai persiapan untuk olahraga, pemanasan dulu. Ini atau arti lainnya memakai kekuatan. Misalnya bodybuilder, binaragawan akan menunjukkan ototnya dengan menegangkan tangannya atau badannya. Jadi kata tersebut digunakan untuk memamerkan uang, mobil, nama baik, dan yang lain sebagainya. Jadi irat arti namanya seperti itu. Barang atau harta. Misalnya orang-orang suka memamerkan baju yang bermerek terkenal atau barang-barang mewah yang lain. Misalnya tas buatan Prancis
atau barang buatan Italia atau barang import dari mana. Seorang psikolog bernama Chater D. Mason berkata seperti ini. Jika memakai celana lenan atau celana jeans atau baju yang bermerek desainer terkenal, maka pikiran yang gelisah bahwa dirinya bukan apa-apa akan hilang dan akan dilingkupi dengan pikiran bahwa aku adalah orang hebat. Kamu tidak percaya? Lihat merek ini. Nah, saudara, perihal orang rajin bekerja lalu menikmati upah kerjanya, itu bukan hal yang salah. Karena Alkitab pun berkata, Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tapi, jika kita mau memamerkan atau menyombongkan diri atas apa yang kita miliki, maka kita bisa menjadi irat rohania di era modern ini, saudara. Lalu penampilan. Misalnya, ada banyak perempuan-perempuan yang mau kelihatan cantik sekali kan, lewat kosmetik. Tapi penampilan sebenarnya itu kelihatan kapan? Ketika bangun dari tidur di pagi hari. Kenapa orang-orang hendak tampil sangat cantik sampai operasi plastik? Itu karena motivasi untuk memamerkan diri. Juga karena ada ketakutan untuk diabaikan atau diremehkan. Selain itu pun, orang-orang suka memamerkan kekuasaan, nama baik, atau kemampuan akademik. Tapi saudara, jemaat kudus haruslah berbangga di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Kesimpulan, hari ini kita telah bahas dua arti dari irat. Pelarian atau orang yang memamerkan diri. Katanya orang-orang yang suka memamerkan diri itu biasanya apa yang ia mau pamerkan adalah bagian yang dia lemah atau yang ada traumanya. Orang yang punya masalah uang cenderung memamerkan diri dengan uang. Orang yang punya masalah keluarga memamerkan diri dengan keluarga. Tapi saudara, kalau lihat Yakobus 4 ayat 16, kita disuruh untuk tidak memamerkan diri dalam kecongkakan. Karena itu adalah hal yang salah atau evil, yaitu jahat. Orang-orang ingin untuk mendandani diri dengan kekuasaan, nama baik, dan popularitas. Itu adalah karena hatinya kosong. Nah, pertanyaannya, kenapa kosong? Kenapa hampa? Secara fundamentalnya, itu adalah karena Allah telah pergi meninggalkan hatinya. Sudah tidak ada. Ayah Irat, yaitu Henok, Kain, Henok, Irat kan. Ayah Irat yaitu Henok meninggikan bukannya nama Allah, tetapi nama dirinya. Nama Henok juga berarti apa? Prakarsa atau permulaan. Ia memulai tanpa Allah, memimpikan kerajaan surga di bumi yang tanpa Allah. Dengan istilah sekarang itu seperti ideologi komunis. Mereka mengejar kerajaan surga di bumi karena mereka pikir manusia itu bisa saja sempurna dengan kemampuan sendiri. Jadi mereka pikir manusia itu sempurna. Tapi saudara, agama Kristen kita ini mengajar apa?
Agama Kristen kita ini mengajarkan bahwa manusia telah menjadi sosok yang tidak sempurna. Yaitu kita manusia itu adalah keberadaan yang tidak sempurna. Maka tidak bisa mengelak untuk bersandar pada Allah. Terakhir kita baca satu ayat, Amsal 5 ayat 21. Amsal 5:21. Saya baca, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Segala langkah orang diawasinya. Nah, di sini kata diawasinya adalah palas, yang berarti timbangan atau pertimbangan, balance gitu ya. Artinya menjadi seimbang, menimbang atau mengukur. Jadi maksudnya Tuhan mengawasi kehidupan yang salah, menimbang, menilai, serta memberi balasan yang sesuai. Nah, Irat berbuat dosa sambil berkata, memangnya Allah itu ada? Memangnya Allah itu ada? Tetapi kita harus jadi Yehovah Shammah, saudara. Yehovah Shammah, Tuhan ada di situ. Irat berkata, memangnya Allah itu ada? Tapi Yehovah Shammah, kita bilang Yehovah Shammah. Irat berbuat dosa sambil berkata, memangnya Allah itu ada, tapi kita harus jadi Yehovah Shammah. Yehovah Shammah memamerkan adanya, Yehovah Shammah menampakkan adanya Allah. Jadi di tempat di mana Allah berada, asal berfirman Allah, asal firman keluar, maka semuanya akan jadi. Semuanya akan jadi. Karena dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena dikatakan berfirmanlah Allah, turunlah manna, maka manna itu turun. Karena dikatakan berfirmanlah Allah, turunlah burung puyuh, maka burung puyuh itu turun. Hasilnya orang Israel bisa makan sampai dari hidung mereka keluar bau. Karena dikatakan berfirmanlah Allah, keluarlah air. Maka air itu memancar keluar dari batu. Maka saudara-saudara, karena Allah kita adalah Allah yang ada, maka janganlah saudara cemas, khawatir, atau takut. Semua makna tersebut digabungkan menjadi Yehovah Shammah. Yehovah Shammah. Maka pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar rupa Irat hilang daripada kita dan berkat Yehovah Shammah hadir pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Yehovah Shammah, Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur. Malam meneruskan pengetahuan kepada malam. Karena Kain yang tidak bertobat menjadikan kasih Allah pada dirinya, yakni hukum perlindungan dari pembalasan dendam sebagai pembenaran. Dan pada akhirnya itu diteruskan pada Henok dan Irat. Pada akhirnya terlihatlah kehidupan Irat yang menjadi seorang pelarian dan hidup dengan memamerkan diri. Di zaman sekarang ini kiranya Bapa mengaruniakan kami kasih karunia untuk bisa menyadari apakah kehidupan kami seperti Irat atau tidak. Lalu agar kami bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kiranya kami dapat menjalani kehidupan yang bukan hanya luarnya saja yang percaya, tetapi di dalamnya jahat dan tidak ada Allah. Melainkan kami hidup dengan menerima berkat Yehovah Shammah. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.